Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil awyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adadah ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, ila hadratil mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Rais Suliah Kiai Haji Faisal Maksum, Kiai Haji Abdullah Al-Fakir beserta jajarannya, wabil khusus Dewan Tamfidiyah Haji Satuki Hudin beserta semua pengurus NU yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, yang kesemuanya kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, zahiran wa batina, laziyama ni'matul uzma, yakni nikmat Islam dan iman yang telah menyatu, mendarah dan mendaging di jiwa kami. Semoga dengan adanya nikmat tersebut senantiasa melindungi kami semenjak nyawa masih dikandung badan sampai pulang ke liang kubur. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa pula salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan ala sahibil mu'jizati wal Qur'an, Nabiil Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita minadh dhulumati ilan nur, telah membawa kita dari alam gelap gulita di bawah ke alam yang terang benderang. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, yaitu malam perbukaan harlah hari ulang tahun NU yang ke-85, 95. Alhamdulillah, NU sudah tua. Jadi barang siapa yang menghina NU pasti kualat, karena NU usianya sudah tua. Apalagi NU didirikan oleh para ulama-ulama yang diakui kealimannya, yang diakui ilmunya, yang diakui keistiqomaannya, yang diakui kewaliannya. Maka NU seperti apa yang disampaikan Al-Mukarram Kiai Faisal Maksum, NU adalah suatu organisasi yang karamah. Bukan NU-nya, lambangnya pun karamah. Karena lambang NU itu, kata beliau, itu melalui istikharah. Tapi yang istikharah itu ulama, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. NU adalah satu organisasi yang haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi harus kita sadari bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua golongan. Yang pertama golongan mayoritas, yaitu golongan pengikut madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu Sawadul A'zam atau Jamhurul Muslimin, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan minoritas, yaitu pengikut Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan panggilan Wahabi Salafi. Dua golongan itu mengklaim NU, mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kelompok yang minoritas itu tergolong kelompok najiyah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang selamat? Maka Imam Sawi menerangkan, menegaskan dalam tafsirnya
yaitu sarah dari tafsir Jalalain juz 3 halaman 307 kalau tidak keliru, menegaskan bahwa Salafi Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi Salafi Wahabi itu adalah kelompok Khawarij. Itu. Jadi kelompok Khawarij itu salah satu kelompok yang diancam oleh Rasulullah, kullun finnar, kelompok yang diancam masuk neraka. Maka berhati-hati adik-adik menonton televisi. Kadang-kadang yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itulah kelompok An-Najiyah, kelompok yang selamat nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berada mengamalkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di NU ini. Fa insyaallah. Itu dua kelompok. Tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu tidak sembarang membaca ayat Al-Quran kalau tidak mengetahui tafsirnya. Saking ketatnya Al-Quran. Kenapa? Karena dalam kitab tafsir At-Tabari itu menjelaskan, Sa'id bin Jubair kalau tidak keliru itu menjelaskan, menerangkan, man qara al-Qur'ana thumma lam yufassirhu kana kal a'ma au kal a'rabi. Barang siapa membaca Al-Quran, artinya mengertikan Al-Quran tanpa memperdulikan, mengetahui, melihat tafsirnya, maka ia seperti orang buta atau orang pedalaman. Artinya bukan salah, orang buta itu meraba-raba. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada satu cerita dulu tentang orang buta, Bu. Ada orang minum susu, tersernak. Apa bahasa Indonesianya tersernak? Sedak. Tersedak mati. Lalu diinformasikan kepada orang yang buta, hai mbah, ada orang tersedak minum susu, mati. Terkejut orang yang buta. Seperti apa susu itu? Kok bisa mematikan orang? Susu itu putih, mbak. Putih pun gak tahu nih orang buta. Putih itu seperti apa, nak? Putih itu seperti angsa. Kebetulan ada angsa lewat. Loh, angsa itu seperti apa, nak? Akhirnya dibawa angsa itu ke depan orang yang buta. Seperti ini, mbak. Masya Allah, pantas mati. Jadi seperti ini yang diminum, katanya. Itu orang buta. Seperti ini yang diminum. Nah, itu salah. Begitu pula orang memahami Al-Quran tanpa mempedulikan tafsirnya, maka ada kalanya itu salah karena penafsirannya. Maka zaman-zaman sekarang banyak orang itu menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Boleh siapapun orang menafsirkan Al-Quran apabila sudah menguasai 15 disiplin ilmu. Baru seperti Imam As-Sayyuti, Imam At-Tabari, Imam Ar-Razi, itu ulama-ulama besar semua. Itu bisa cukup syarat menafsirkan Al-Quran. Jadi hati-hati kalau orang NU itu berdasarkan Al-Quran apabila memberi pemahaman dalam Al-Quran melalui itu tafsir. Juga memahami Al-Hadis, memahami Fiqih dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Fathul Mu'in, seperti Fathul Qarib, Fathul Wahhab, semua karangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok-kelompok An-Najiyah. Berhati-hati cara memahami hukum. Karena zaman sekarang banyak orang itu, karena banyak ustadz-ustadz YouTube katanya, itu kadang-kadang membaca sesuatu, menghukumi sesuatu tanpa mengetahui tentang dalil yang jelas, lalu memutuskan sesuatu. Seperti terjadi, Pak. Ada seorang mahabu, ibu-ibu, takut jangan tersinggung. Ada seorang ibu-ibu menyusui bayi. Setelah anaknya setelah nyusu, diganti bapaknya yang menyusu. Akhirnya tertelanlah air susu itu ke dalam bapaknya.
Tanyalah kepada seorang ustadz kiai, bagaimana hukum? Oh, itu sudah cerai, sudah menjadi anak status anak susuan. Aduh, bapak jangan susuan. Karena dalam dalil itu memang anak susuan itu syaratnya harus menyusu 3 kenyutan. Ya kalau baru. Kalau bapaknya itu bukan 3 kenyutan. Hah? 3 isapan. Biarlah. Ya itulah. 3 isapan. Sampai 3 isapan bukan 3 kali kalau orang tua, kalau bapaknya itu beratus-ratus kali katanya. Itu sudah anak susuan. Nah, tapi itu menjawab tanpa dasar ilmiah. Memang harus menyusu 3 isapan. Iya. Ada syarat lagi, usia jangan sampai harus di bawah 2 tahun. Kalau suaminya itu sudah 40 tahun, sudah lepas dari syarat itu tidak paham. Tapi alhamdulillah banyak ulama-ulama NU itu masih banyak pengalaman, yang masih alim tentang ilmu-ilmu kefikihan. Maka dari itu saudara-saudara kita, marilah kita mempertahankan seperti apa yang dianjurkan oleh beliau Kiai Faisal Maksum tadi. Mari kita jaga amaliyah NU. Yang sekarang NU sudah mulai dihujat, difitnah, itu menandakan NU itu satu organisasi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hanifah, ya, apabila orang itu dihujat, itu bukan menurunkan derajatnya, tapi ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. NU dihujat, tapi NU tambah banyak pengikut NU sehingga NU mendunia. Alhamdulillah itu. Maka dari itu mari kita jaga amaliyah NU. Amaliyah NU juga digugat oleh kelompok-kelompok yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara tahlilan dikatakan bid'ah, ziarah kubur dikatakan syirik. Itu digugat hanya luar biasa, bukan hanya dosa, bid'ah, syirik, bid'ah itu dolalah katanya. Itu yang digugat oleh kelompok mereka. Jadi amaliyah NU itu Pak, semua itu ada dasarnya, tidak ada yang mengada-ada. Saya bahas tentang tahlil dulu. Takut tidak ada orang NU takut nanti melaksanakan tahlil. Tahlil itu sudah ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tapi ulama itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan tahlilan itu ada di zamannya sahabat. Ada zaman Rasulullah, tapi Imam kalau nggak keliru sih Imam Romli, kalau keliru, Imam Nawawi itu mengatakan tahlil itu sudah ada di zamannya Rasulullah, tapi sahabat tidak semua mengamalkan tahlilan. Tapi di zamannya sahabat, semua sahabat itu mengadakan tahlilan itu. Jadi tahlilan itu bukan amaliyah NU setelah ada NU. Sebelum NU lahir, amaliyah NU sudah ada, sudah diamalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita yang diakui keilmuannya. Sudah ada. Tahlilan seperti apa yang baru dilaksanakan itu istighosah. Mereka itu semua berbeda pendapat dengan kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti munakiban, apalagi Pak? Ziarah kubur, apalagi? Solawatan. Lah solawatan, Wahabi paling gak mau pada solawatan yang mengandung pujian-kepujian kepada Rasulullah. Mereka memakai dalil, hati-hati. Dalilnya dari Imam Bukhari, hadisnya sahih, betul hadisnya, tapi pemahamannya itu yang sangat salah. Mereka mengatakan, kan Rasulullah bersabda, la tatruni kama atratan nasara ibnu Maryam. Jangan sekali-kali, ya katanya, memuji-muji saya, bersolawat kepada saya, kata Rasulullah, seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa ibnu Maryam. Betul hadisnya. Sehingga orang Wahabi Salafi tidak mau bersolawat karena Rasulullah melarang. Tapi digarisbawahi oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya tentang hadis tersebut, bahwa yang dilarang oleh Rasulullah memuji Rasulullah pujian-pujian yang batil.
Apa pujian yang batil? Orang Nasrani memuji Nabi Isa dengan pujian Nabi Isa adalah Tuhan, dipuji sebagai Tuhan. Artinya Rasulullah, jangan sekali-kali saya dipuji seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa, yaitu memuji Tuhan. Itu yang dimaksud solawatan, pujian yang dilarang oleh Rasulullah. Kalau engkaulah Muhammad seperti bulan purnama, engkau mataharinya dunia, itu yang sangat wajar, pujian yang bagus, yang benar. Memang Rasulullah harus dipuji. Rasulullah sebagai mataharinya dunia. Andaikan tidak ada Rasulullah, kita tidak mungkin berkumpul di majlis yang mulia ini. Laula Muhammad ibnu Abdillah lakunna fil hawiyah. Andaikan tidak Muhammad, tidak ada Muhammad, niscaya kita terjerumus ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah. Maka dengan adanya baginda Rasulullah, kita diselamatkan oleh baginda Rasulullah. Maka disitulah mari kita pertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? As-Sunnah ma sannahu sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mattafaqu alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini itu adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dalam kata lain mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik maquliyahnya, baik fi'liyahnya, baik harakahnya. Rasulullah itu diikuti oleh Rasulullah SAW, dan kesepakatan para sahabatnya Rasulullah SAW, ajaran para sahabatnya Rasulullah SAW, itulah kelompok-kelompok yang selamat. Artinya kelompok yang nanti akan di bawah naungan bendera Rasulullah SAW, kelompok umat yang paling mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap istiqamah berada naungan Nahdlatul Ulama, karena sekarang hati-hati mak, sudah lahir NU baru, namanya NU garis lurus. Sudah kenal Bu? Kalau bilang NU garis lurus, nggak tahu siapa pendirinya, di mana deklarasinya, kapan muktamarnya, nggak tahu. Sudah muncul sekarang NU garis lurus, nggak tahu. Jadi kalau NU garis lurus, salah NU yang didirikan oleh Ki Hasyim Asy'ari ini. NU yang didirikan oleh para ulama mesum, berarti itu salah, garis beloknya mungkin itu. Maka berhati-hati menyampaikan hukum. Kadang-kadang mak, saya kemarin itu datang dari rakor, mohon maaf ya, ada seseorang, salah satu di kabupaten di sana, mengatakan bahwa karena saya itu undangan rakor Basnas, Basnas tidak boleh menerima dana dari non-muslim, karena dananya dana non halal katanya. Subhanallah. Dengan berdasar itu fatwa MUI katanya. Maafkan itu ke banyak orang, saya tidak mau memalukan orang, tapi saya itu menyanggah. Kalau memang itu fatwa MUI, tolong jelaskan referensinya yang jelas. Kami sangat sami'na wa ata'na kepada hukum. Tapi kalau saya itu tetap tidak menerima, dan Islam apa boleh menerima aluran dana di non-muslim selama dana itu tidak bersumber dari haram, boleh walaupun itu non-muslim, karena sudah ada dasar-dasar hukumnya. Rasulullah pun pernah menerima bantuan dari seorang raja, beberapa raja datang Rasulullah dan memberi hadiah, diterima oleh Rasulullah. Ada lagi dari madhab Syafi'i, Maliki, juga madhab Hambali, itu ada satu masjid dibangun oleh seorang Masihiyah, artinya orang Kristen, orang Katolik. Para imam itu tidak melarang orang bersolat di situ. Itu menunjukkan bahwa itu keboleh, walaupun dibangun dari selama itu tidak membawa mudarat kepada umat Islam, tidak ada perjanjian pada umat Islam, itu boleh. Nah, takut kalau begini saya itu nanti takut ada lah di Basnas ada bantuan dari non muslim membantu ke Basnas untuk kemaslahatan umat, tidak diterima kalau berdasarkan fatwa yang dilontarkan orang tersebut, salah satu orang tersebut. Maka di situ marilah segenap para hadirin wal hadirat, kita tegakkan, kita kuatkan ajaran paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan, ayo kita turunkan kepada anak-anak kita agar mereka nanti kenal apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa NU itu. Fa insyaallah apabila kita selalu mengajarkan azwajah kepada anak-anak kita, insyaallah anak-anak kita sampai hari kiamat, kata Ustaz Faisal, NU tetap jaya, NU tetap ada, insyaallah, tsumma insyaallah. Maka demikianlah apa yang kami sampaikan sedikit.
Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk kami khususnya dan untuk kita semua. Dan semoga dalam pertemuan kali ini selalu memperoleh turunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.